Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 38. Cerita dimulai. Diawali di kediaman MC kita. Terlihat mbok pengasuh sedang menjemur pakaian di halaman rumah MC kita. Tiba-tiba seseorang datang dan mengintip, dan terlihat Jeon Myo datang berkunjung. Melihat hal itu mbok pengasuh berkata, "Siapa kau?" "Ah, aku cuma mencari Senior Noh," saut Jeon Myo. "Senior Noh?" tanya kembali mbok pengasuh yang tidak mengerti. Kemudian Jeon Myo berkata, "Namaku Jeon Myo, prajurit tingkat 2. Waktu mau memberi salam, ternyata pintunya terbuka. Maafkan kelancanganku. Ayahnya Gung Hyun masih belum pulang. Mungkin masih agak lama," saut mbok pengasuh. "Berarti aku datang di waktu yang salah. Apa ibu ini Bibi Wang?" ujar Jeon Myo. "Iya, apa kita pernah bertemu?" tanya mbok pengasuh. "Aku sering dengar tentang Bibi dari Senior Noh," jawab Jeon Myo. "Ah, berarti kau memang tamunya. Masuklah, tunggu saja sebentar di dalam," saut mbok pengasuh. "Terima kasih," pungkas Jeon Myo. Kemudian Jeon Myo masuk ke dalam dan memberikan bingkisan kepada mbok pengasuh dan berkata, "Silahkan. Sampai bawa makanan mahal begini," saut mbok pengasuh. "Rasanya agak canggung kalau bertamu dengan tangan kosong," ujar Jeon Myo. "Duduklah di sini, biar ku buatkan teh," saut mbok pengasuh lagi. Kemudian Jeon Myo pun duduk dan berpikir dalam hati, "Aku masuk." Setelah beberapa saat kemudian mbok pengasuh datang membawa teh dan menyuguhkannya. Dan berpikir dalam hati, anak yang sopan, meskipun ada yang terasa aneh. Dia juga lumayan tampan. Kemudian mbok pengasuh dan Jeon Myo berbincang-bincang di halaman rumah MC kita. Hingga beberapa waktu kemudian anak-anak MC kita datang dan langsung berteriak, "Aku pulang." Melihat hal itu mbok pengasuh berkata, "Beri salam dulu sini, dia adalah teman kerja ayah kalian." Kemudian anak-anak MC kita datang mendekat dan memberi salam dengan berkata, "Salam, namaku Gung Hyun, namaku Gung Myung, So Hyun." Melihat hal itu Jeon Myo tersenyum dan berpikir dalam hati, "Meski sering kulihat, ternyata mereka lebih besar dari dugaanku. Apel jatuh memang tak jauh dari pohonnya." Yang kemudian lanjut berkata, "Namaku Jeon Myo, salam kenal. Karena aku baru bertamu kemari, jadi kubawakan oleh-oleh untuk kalian." Kemudian Jeon Myo membuka bikisan yang dibawanya dan kemudian mengeluarkan kotak yang berisi mainan. Lalu memutar boneka Anda yang bisa bergerak sendiri. Setelah diputar boneka itu pun bergerak dengan sendirinya. "Wah," ujar anak MC kita serempak karena melihat mainan itu bergerak dengan sendirinya. Kemudian Jeon Myo berkata, "Lalu untuk So Hyun." Yang kemudian Jeon Myo mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya. Terlihat cincin di dalam kotak itu. So Hyun kemudian mengambil cincin itu. Melihat hal itu Jeon Myo berkata, "Coba sentuh mutiaranya." Kemudian So Hyun menyentuh mutiara dan terlihat sinar pelangi keluar dari mutiara cincin itu. "Wah," ujar So Hyun yang terkagum-kagum dengan cincin itu. "Meski cuma terlihat besi biasa tapi warnanya bisa berubah tergantung suhu," ujar Jeon Myo menjelaskan, yang kemudian lanjut berkata, "Untuk Bibi Wang juga." "Aku juga dikasih," saut mbok pengasuh. "Senior Noh selalu menyebut Bibi sebagai anggota keluarga yang tidak kalah pentingnya," ujar Jeon Myo sambil mengeluarkan kain sutra. "Wah, kau sangat pintar memilih warna," ujar mbok pengasuh yang menerima kain sutranya. Melihat suasana yang terjadi Jeon Myo berpikir dalam hati, sasaran pertama, selalu keluarganya. Scene beralih di kediaman keluarga Lee. Terlihat Haengbok dan kakek kembar datang setelah menempuh perjalanan meninggalkan asosiasi naga surgawi. Dan terlihat ayah Haengbok yang berdiri menyambut kedatangan mereka. Lalu berkata,
Di antara orang yang memakan nasiku di rumah ini, aku tidak punya urusan dengan orang yang mengabaikanku. Pergilah. Mendengar hal itu Haeng Bok yang datang kemudian berkata, yakin menyebut nasimu, bukan nasi kakek. Maksudmu, tanya ayah Haeng Bok. Itu nasi milik kakek, begitu pula dengan rumah ini. Apa aku salah? Jawab Haeng Bok. Mungkin seperti itu, tapi sebagai putraku, seharusnya kau lebih mendengarkan perkataanku. Ujar ayah Haeng Bok. Baiklah, aku memang berniat ke tempat kakek, karena di sini membosankan. Jawab Haeng Bok. Melihat hal itu kakek kembar berpikir dalam hati. Bocah tidak tahu sopan santun. Lalu ayah Haeng Bok lanjut berkata, kau benar-benar tidak mau mengalah dalam berdebat ya? Apa kau kalah dari kakek? Saut Haeng Bok. Akan pura-pura tidak kudengar, jawab ayah Haeng Bok. Begitu pula denganku, semuanya adalah salahku ayah. Tolong maafkan sekali ini saja, saut Haeng Bok. Apa perbuatanmu takkan kau ulangi setelah ku maafkan? Tanya ayah Haeng Bok. Ya, aku takkan pernah pergi dari rumah tanpa izin darimu, jawab Haeng Bok. Apa sebenarnya ingin kau capai? Kita bisa menyingkirkan orang seperti itu kapan saja, ujar ayah Haeng Bok. Aku hanya ingin mempercepat prosesnya, jawab Haeng Bok lagi. Baiklah, kau ku maafkan. Apa kau sudah makan? Ujar ayah Haeng Bok. Belum, bagaimana dengan ayah? Jawab Haeng Bok. Jam makan sudah lama terlewat, nikmatilah makananmu untukku, saut ayah Haeng Bok, dan kemudian lanjut berkata, dan tetua sekalian, apa kalian tak mau berkata apapun kepadaku? Aku juga belum makan apa-apa. Iya aku lapar, jawab para kakek kembar. Lalu ayah Haeng Bok lanjut berkata, maka, sebaiknya kita bicarakan nanti. Selain itu, aku senang melihat kalian tampak sehat. Mendengar hal itu kakek kembar berkata, hahaha, ternyata kau perhatian juga pada kami ya. Sudah cukup, segeralah makan jika lapar, lalu kita berbicara. Pungkas ayah Haeng Bok. Scene beralih kembali di kediaman MC kita saat senja sore hari. Bibi, aku pulang, ujar MC kita setelah kembali dari pekerjaannya. Kemudian MC kita lanjut berkata, anak-anak ayah pulang. Beh lihat ini, ujar Gung Myung. Ayah lihat tanganku dulu, saut So Hyun. Setelah MC datang mendekat, Mbok pengasuh berkata, tadi ada anak tampan yang mampir. Namanya Jeon Myo dari prajurit tingkat 2. Dia datang membawakan kami banyak oleh-oleh. Kemudian anak-anak MC kita serempak berkata, abang itu juga memberi kami ini. Aku dapat cincin pelangi. Mendengar hal itu MC kita berkata, aku pernah mendengar nama itu. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Aku baru kepikiran dia pergi kemana, tahu-tahu muncul begitu saja. Kemudian waktu pun berlalu begitu cepat hingga tengah malam. Terlihat MC kita yang sedang berlatih sendiri hingga mengeluarkan auranya. Setelah melakukan itu MC kita berpikir dalam hati. Ini dia. Ini dia. Inilah yang selalu dibahas guru. Kemudian MC kita berkonsentrasi mengumpulkan tenaga dalamnya dan melakukan gerakan tinjuan sederhana. Lalu lanjut berpikir dalam hati. Saat ini masih terasa cemen. Neigong, sekarang aku pun juga memilikinya. Wahai orang murim, sekarang aku juga memilikinya. Chapter beralih di keesokan harinya saat MC kita bertugas menjaga gerbang asosiasi. MC kita berpikir dalam hati. Aku harus segera melatih diri dan belajar beberapa gerakan di halaman akhir buku. Kemudian perhatian MC teralihkan oleh Jeho yang tertawa sendiri. Hehehe. Melihat hal itu MC kita berkata, sepertinya ada yang berbahagia nih. Tentu saja, saut Jeho. Kau sudah mengejarnya 3-4 tahun ya. Ku ucapkan selamat sekali lagi. Ujar MC kita. Thanks. Jawab Jeho. Lalu MC kita bertanya, apa yang akhirnya membuat dia luluh dengan rayuanmu selama ini? Berkat nasihat yang diberikan Pak Han. Jawab Jeho. Apa katanya? Tanya MC kita. Jika pohonnya tidak mau tumbang,
pangkas dulu rantingnya. Jawab Jeho. Ranting ya, katamu dia punya anak kan? Tanya MC kita lagi. Iya, Sondeok, jawab Jeho. Membujuk anak kecil bukanlah hal yang mudah. Mereka sangat keras kepala, ujar MC kita yang teringat ketika Sohyun ngambek. Lalu MC kita lanjut bertanya, bagaimana caramu membujuknya? Aku cuma mulai berpikir tentang diriku waktu seusianya. Kau tahu apa yang kuinginkan waktu kecil kan? Ujar Jeho. Pengawalan bersenjatakan. Kau sangat berambisi sampai bingung memilih asosiasi naga langit atau agensi pengawalan bersenjata. Jawab MC kita. Benar, waktu kutanya, dia bilang bercita-cita menjadi prajurit seperti kita. Ujar Jeho. Mendengar hal itu MC kita berkata, kenapa semua anak ingin sekali bertarung untuk hidup? Soalnya yang mereka lihat setiap hari adalah prajurit seperti kita, saut Jeho. Selamat berjuang saja deh, bujangan tua sepertimu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan, ujar MC kita. Tentu saja, nanti mampirlah jika ada waktu. Ku traktir minum di tokonya, saut Jeho. Di mana ada minuman gratis, di situ ada aku. Pungkas MC kita. Scene beralih di malam hari, di ramainya jalanan di dalam kastil naga surgawi. Terlihat Jeho yang sedang berjalan untuk mengapel dengan seikat bunga. Saat berjalan ke toko pacarnya, Jeho berpikir dalam hatinya, tekadku sudah bulat untuk melamarnya hari ini. Namun tiba-tiba Jeho terkejut dengan teriakan seseorang yang suaranya tidak asing baginya. Lepaskan! Jeho terkejut melihat pacarnya diseret oleh segerombolan berandal. Di sisi lain, ketua berandal berkata, diam dan menurut saja kalau tidak mau kami berbuat macam-macam. Maksudku mari kita atur supaya kau bisa hidup tanpa bekerja lagi. Aku tidak sudi lepaskan, kalian takkan kulaporkan jika melepasku sekarang, saut pacar Jeho. Sebelum itu, bersumpahlah untuk jadi wanitaku, ujar ketua berandal atau bandit, yang kemudian terkejut dengan teriakan Jeho. Hei! Jeho yang nampak marah kemudian lanjut berkata, lepaskan tanganmu darinya, brengsek. Siapa dia? Bicaranya sok angkuh sekali, saut ketua bandit. Yang kemudian lanjut berkata untuk memberikan perintahnya. Kalian lihat apa? Cepat habisi dia. Maju kalian brengsek, teriak Jeho yang nampak marah. Yang bersamaan pacarnya berteriak juga, prajurit Jongnim. Kemudian saat bandit datang menyerang, Jeho dengan cepat melumpuhkannya dengan tendangannya. Melihat hal itu rekan para bandit mengumpat dan berkata, keparat, dia bukan orang biasa, kepung dia. Yang kemudian para bandit mulai mengepung Jeho untuk mengeroyoknya. Baku hantam pun terjadi antara Jeho dengan sekelompok berandal atau bandit. Kenapa dia kuat sekali? Ujar para bandit. Prajurit Jongnim, teriak pacar Jeho. Minggir biar ku tangani sendiri, ujar ketua bandit. Setelah beberapa saat kemudian, prajurit Jeonnim, teriak tangis pacar Jeho. Terlihat Jeho sudah terkapar setelah dikeroyok para bandit. Melihat hal itu ketua bandit berkata, orang tidak tahu diri, nampaknya kau prajurit sewaan atau semacamnya ya. Sayangnya kami lebih dulu menguasai wilayah ini sebelum asosiasi naga langit. Singkirkan dia, bisa merepotkan jika berita ini tersebar luas. Jeho yang terkapar menahan sakit kemudian berkata, entah kalian ini beruntung, atau sangat apes. Bicara apa dia? Sudah ayo singkirkan saja, kita bisa celaka kalau ada orang dalam melihat ini, ujar para bandit atau berandalan. Aku pun juga tidak tahu, aku sendiri sedang beruntung atau tidak, imbuh Jeho yang terkapar. Namun tiba-tiba seseorang berkata dengan lantang, tentu saja kau beruntung. Para bandit atau berandalan yang terkejut mendengar hal itu kemudian menoleh ke arah sumber suara. Terlihat MC kita yang datang dengan baju dinasnya berkata, pantas, tumben sekali mentraktirku minum. Aku bakal minta traktiran lebih loh. Hehehehe, silahkan, hari ini aku bawa banyak uang. Jawab Jeho yang masih terkapar. Apa yang sedang kalian bicarakan? Teriak salah seorang bandit yang kemudian langsung disambung oleh hantaman dari MC.
Bandit itu langsung terpental jauh hingga di depan ketuanya akibat disikat oleh MC kita. Melihat hal itu ketua bandit berkata, "Nampaknya kau juga cukup percaya diri. Minggir, kalian semua," ujar MC kita yang datang mendekatinya Jeho yang terkapar. Lalu MC kita yang sudah mendekati Jeho yang terkapar berkata, "Sudah kubilang kita harus melatih otot, biar tidak mempermalukan dirimu sendiri seperti ini. Wajar saja kau kalah melawan orang brengsek seperti itu. Hei Noh, jangan malah mengomeliku. Cepat urus orang-orang itu, wanitaku sedang melihat." Kemudian MC kita berdiri dan melihat sekelilingnya. Lalu MC kita berkata, "Asosiasi prajurit melawan warga sipil. Tapi kalian tidak seperti warga sipil sih. Pokoknya, kuberi kalian satu kesempatan terakhir. Bersujudlah dan minta maaf sebanyak 100 kali. Maka, kalian akan kubiarkan hidup." Mendengar hal itu ketua bandit atau berandalan berteriak, "Mau sampai kapan kalian mendengar ocehannya? Bunuh dia." Yang kemudian para bandit mulai mengepung MC kita. MC kita yang dikepung para bandit atau berandalan dengan santainya berkata, "Kukatakan sekali lagi, kalian takkan bisa pulang dengan selamat." Kemudian tiba-tiba salah seorang bandit maju menyerang MC dengan tusukan pisaunya. Namun dengan mudah dihindari MC kita yang kemudian dibalas tinjuan dari MC. Kemudian dua orang rekannya mulai ikut menyerang MC kita bersama-sama. Sekali lagi dengan mudah MC kita menumbangkan mereka berdua. Kemudian baku hantam pun terus terjadi, hingga beberapa waktu ke depan. Dan beberapa saat kemudian, semua bandit telah terkapar oleh MC kita dan yang tersisa tinggal ketua para bandit. "Kau," ujar ketua bandit yang gemetar melihat MC kita mendekatinya. Namun tiba-tiba seseorang berteriak, "Kegaduhan apa ini?" Ketua bandit kemudian berteriak, "Pas sebelah sini," yang saat bersamaan MC kita menoleh ke arah sumber suara. Terlihat Un Pengsu orang tua dari anak pembuli yang pernah dikalahkan oleh anak-anak MC kita, datang dan berkata, "Ada apa ribut-ribut di tengah jalan?" "Kau," ujar Un Pengsu yang terkejut melihat MC kita. MC kita yang melihatnya juga berpikir dalam hati, "Dia kan?" Kemudian Un Pengsu berkata, "Bukankah kau prajurit tingkat 1 di asosiasi?" MC kita yang mendengar itu berpikir dalam hati, "Dia ini pasti dalam mereka." Yang kemudian lanjut berkata, "Jadi kau ingat kepala klan Un?" "Kepala klan Un, begitukah kau memanggilku tadi?" saut Un Pengsu. "Aku hanya prajurit sewaan, afiliasi kita berbeda. Apa harus ku panggil yang mulia?" jawab MC kita. "Brengsek, hanya karena para petinggi sedang memperhatikanmu, jangan sok sombong," ujar Un Pengsu. "Kalau mau protes, datangi saja bosku. Kecuali kau punya urusan pribadi denganku," jawab MC kita dengan santainya. "Lihat sekelilingmu, kau yang membuat kekacauan ini kan?" ujar Un Pengsu lagi. "Kekacauan? Kekacauan apa?" tanya MC kita yang tidak mengerti. "Prajurit asosiasi tidak dibolehkan melukai warga sipil. Bukankah kau yang melakukan semua ini?" tegas Un Pengsu. "Jadi kau menyebut para bandit ini sebagai warga sipil?" tanya MC kita masih dengan santainya. "Apa kau tidak tahu kalau seluruh ahli bela diri di dalam kastil adalah anggota asosiasi Naga Langit? Semua orang yang tak terdaftar dalam bela diri termasuk warga sipil," ujar Un Pengsu yang terlihat emosi dengan MC kita. "Terus, kau ingin para orang brengsek ini menindas orang?" tanya balik MC kita. "Apa kepalamu tak bisa mencerna perkataanku?" teriak Un Pengsu. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Kelihatan sekali dia membela orang-orang ini. Apa kau hentikan saja sebelum jadi masalah? Dia adalah orang yang punya pengaruh dalam asosiasi juga. Lalu MC kita menghela nafasnya dan berkata, "Jika kau ingin komplain, pergi ke pendopo prajurit saja," ujar MC kita yang melangkah mendekati Jeho yang terkapar. "Hei, kau mau mengabaikanku?" teriak Un Pengsu. Kemudian tiba-tiba tak sengaja Bos Ham datang mendekati lokasi kejadian dan berkata, "Hah, kepala klan pedang ketenangan Nim. Kebetulan sekali bertemu di sini. Ada prajurit Noh juga, tapi ada apa ini?" "Kapten Ham, apa yang kau ajarkan pada prajuritmu, sampai warga melukai warga sipil begini?"
ujar Un Pengsu yang mengadu kepada Bos Ham. Mendengar hal itu MC terpancing emosi dan kemudian berkata dengan lantang, "Melukai, kau menyebut semua ini melukai," ujar MC kita dengan geram. "Kapten Ham, apa semua prajuritmu tidak diajarkan sopan santun?" ujar Un Pengsu yang mengadu. Bos Ham yang kebingungan dengan perdebatan itu berkata, Kepalaan klan pedang ketenangan Nim, tenanglah dulu." Namun tiba-tiba Bos Ham terkejut melihat Jeho yang telah terkapar dan berkata, "Prajurit Jung." Dan kemudian segera berlari mendekati MC kita dan Jeho. Saat di dekatnya Bos Ham bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" "Kapten Ham, lihat sekelilingmu," jawab MC kita. Kemudian Bos Ham melihat sekelilingnya dan terlihat para bandit atau berandalan yang terkapar dan pacar Jeho yang sedang menangis. Kemudian Bos Ham melihat ketua bandit yang berada di dekat Un Pengsu. Lalu Bos Ham mengumpat dengan emosinya sambil berkata, "Hei brengsek." Sesaat kemudian Bos Ham melompat menyerang ketua bandit. Bos Ham yang melompat maju menyerang ketua bandit berteriak dengan lantangnya, "Beraninya kau merusuh di sini bajingan!" Dan langsung menghantam kepala ketua bandit dengan tinjuannya. Un Pengsu, MC kita dan Jeho yang melihat itu pun terkejut. Kemudian Un Pengsu berteriak, "Kapten Ham, apa yang kau lakukan? Pantas saja prajuritmu barbar." Kemudian Bos Ham yang sudah menghajar ketua bandit berkata, "Memang benar, aku tidak mengajari mereka dengan baik. Sampai-sampai prajurit tingkat satuku dibuat babak belur oleh orang seperti ini. Begitukah sikapmu dalam memimpin prajurit di Asosiasi Naga Langit? Kalian pasti kuadukan," ancam Un Pengsu. "Silahkan saja," jawab Bos Ham dengan kesal kemudian memutar-mutar ketua bandit yang pingsan dan melemparnya. Lalu Bos Ham lanjut berkata, "Ayo pergi, atau kalian masih ingin tetap di sini?" ujar Bos Ham memberikan perintahnya kepada MC dan teman-temannya. Dan beberapa saat kemudian Bos Sajam dan MC kita pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan memapah Jeho bersama pacar Jeho. Melihat hal itu Un Pengsu yang menjadi geram. Scene beralih di keesokan harinya. Saat upacara di halaman latihan prajurit sewaan. Terlihat Bos Ham yang melihat MC kita dengan rekan-rekan bertampang serius. Kemudian Bos Ham berkata, "Aku tidak akan dihukum mati karena itu, kalian tak perlu bertampang serius." "Tapi semua ini tidak masuk akal. Kenapa kau malah dihukum karena menghajar beberapa bandit, Kapten?" saut MC kita. "Yang kudapat bukan hukuman, melainkan liburan. Kalian sudah sering membuatku pusing tahu," jawab Bos Ham. Lalu Bos Ham berkata, "Jangan bertampang sedih begitu." "Maaf, Kapten, seharusnya lebih kupikirkan matang-matang," saut MC kita. Mendengar hal itu Bos Ham berkata, "Mikir apaan? Aku justru marah jika kau tak melakukan apapun untuk membela kawanmu. Ini sama sekali bukan salahmu. Kita hanya rugi di masalah jabatan." "Akan kubereskan semuanya," saut MC kita lagi. "Jangan sembarangan, kesimpulan ini tidak terlalu buruk," ujar Bos Ham. Mendengar hal itu MC kita hanya bisa terdiam tanpa kata-kata. Kemudian Bos Ham lanjut berkata, "Ingatlah jangan buat masalah dulu. Aku akan segera kembali sebelum kalian sadar, jadi tidak usah bersedih." Scene beralih kembali saat malam harinya. Saat MC kita berjalan pulang setelah melakukan pekerjaannya. MC kita yang berjalan pulang sendiri, kemudian berkata kepada dirinya sendiri, "Hah, andai saja aku tak terbawa emosi. Apa harus ku mintai bantuan mereka?" ujar MC sambil membayangkan kakek kembar. Kemudian MC kita melangkah pergi sambil berpikir dalam hati, Tidak, jika minta tolong ke mereka, sama saja menyiram api dengan minyak. Hukuman Kapten Ham juga nanti malah bisa semakin buruk. Tapi aku tidak boleh diam saja. Bagaimana caraku menyerangnya? Pakai cara apa? Pikir MC sambil membayangkan Un Pengsu. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati lagi. Tak ada yang bisa kupikirkan. Pengaruh besarnya dalam asosiasi juga mungkin karena uang yang didapat bandit-bandit itu untuknya. Kemudian dengan percaya diri MC kita memotivasinya dengan berpikir dalam hati. Aku adalah Noh Gajang, penuntas masalah spesial. Uang, aku bisa lebih baik dalam menghasilkannya.
Chapter beralih sedikit di kediaman MC kita. Terlihat Bung Hyun dan Bung Myung sedang berlatih bela diri. Dan kemudian Bung Hyun dan Bung Myung saling berbincang dengan berkata, melakukan ini dengan biasa, rasanya kurang seru. Dia menyuruh kita tak saling melukai sampai kita menyempurnakannya. Tinggal lakukan saja. Kak. Ya. Aku ingin mencoba yang itu. Itu permainan lempar tangkap. Bukankah karena itulah master kita jadi memperhatikan kita? Tapi kita merasa lebih kuat saat melakukannya. Sedikit saja deh ya, kakek-kakek itu juga menyuruh melakukannya tiap hari. Ia cukup sebentar saja, tapi tiap hari. Kemudian Bung Hyun dan Bung Myung serempak tersenyum. Dan beberapa saat kemudian Bung Hyun dan Bung Myung serempak mengeluarkan tenaga dalamnya berbentuk sinar putih terang. Lalu Bung Hyun berkata, aku duluan. Dan melemparkannya ke arah Bung Myung. Dengan cepat mereka melakukan lempar tangkap cahaya putih itu, dan kemudian berjalan mendekat hingga tak berjarak di antara keduanya. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.